comment, and subscribe. Halo, apa kabar Sobat Brida? Kita bertemu lagi di Pride, Podcast Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini saya Septiana Devi sudah bersama dua narasumber yang akan kita ajak ngobrol seputar potret kemiskinan di Jawa Tengah dan bagaimana rekonstruksi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah ini. Karena kita tahu ya bahwa Jawa Tengah adalah salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi kenapa masih banyak daerah-daerah di Jawa Tengah yang angka kemiskinannya cukup tinggi? Nah, bagaimana inovasi-inovasi yang ditawarkan juga? Nanti kita akan diskusi bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir dan harus kita perkenalkan ya di kesempatan hari ini. Di sebelah saya ada Bapak Dr. Wahyu Widodo MSI, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pak Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi. Semangat pagi ya Bapak ya. Semangat pagi. Semangat tidak berhenti. Wah, semangat tidak berhenti untuk berinovasi ya Bapak ya. Betul. Untuk Provinsi Jawa Tengah pastinya ya. Siap. Oke, nanti kita mau minta saran-saran dari Pak dosen ini ya terkait dengan gimana sih caranya menaikkan angka atau gimana caranya keluar dari angka kemiskinan yang ada di Jawa Tengah ini ya. Dan kemudian di samping Pak Wahyu, kami akan sapa juga Bapak Dr. Andes Edi Wahyono MSI, Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi, ketemu lagi Mbak ya. Ketemu lagi. Setelah episode perdana dulu ya Pak ya? Perdana itu, waktu puasa. Waktu puasa ya? Mungkin suara saya sudah lebih merdu dibandingkan dulu itu kan. Oh iya. Karena sudah ada tehnya. Iya. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat. baik ya, sehat. Dan ini Pak Edi nampaknya lelah juga karena terlalu banyak memotret angka kemiskinan di Jawa Tengah. Tapi ya. badannya tambah ya. Oh, Setelah tambah puasa apa? iya. Tambah Segar cabi bugar. sedikit. Oke, baik, kita akan ngobrolin tentang angka kemiskinan di Jawa Tengah dan bagaimana rekonstruksi strategi penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Kita ke Pak Edi dulu. Pak Edi, kalau melihat angka kemiskinan di Jawa Tengah ini saat ini sudah seperti apa? Apakah cukup mengkhawatirkan, menyedihkan, atau banyak daerah-daerah yang harus didorong untuk keluar nih Pak? Mungkin konteksnya jangan menyedihkan itu. Oh, jangan menyedihkan ya. Walaupun sebenarnya cukup sedih ya. Jadi barangkali kita cerita realitas, Oke. realitas yang memang kita harus hadapi itu ya. Jadi kalau per Maret 2024 ini angka kemiskinannya 10,47 Maret 2024. Kalau dibandingkan dengan Maret 2023 yang 10,77 berarti kita itu dalam 1 tahun hanya menurunkan sekitar turun 0,30 poin persen gitu ya. Jadi ini memang kita masih dari sisi prosentasenya itu memang kita masih di atas angka kemiskinan nasional. Karena nasional itu sudah di bawah 1 digit ya, artinya di bawah 10% gitu ya. Ini memang menjadi PR kita bersama karena terkait dengan ukuran kesejahteraan kan sebenarnya yang paling kelihatan itu adalah ya banyak tidaknya penduduk miskin yang ada di daerah atau yang di provinsi. Kalau misalkan kita katakanlah dari pertumbuhan ekonominya bagus, kemudian besaran PDRB-nya juga bagus, mungkin nanti Pak Wahyu bisa cerita banyak, tapi kalau kemudian angka kemiskinannya itu tidak relevan dengan tadi PDRB yang besar dan pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi sia-sia. Karena memang kemiskinan kan masalah yang sangat-sangat kompleks. Ya. Wali kalau di Jawa Tengah ada beberapa daerah, ya kalau data per Maret 2024 itu kita masih ada 17 kabupaten yang angka kemiskinannya itu di atas angka kemiskinan provinsi dan di atas kemiskinan nasional yang kita sebut daerah merah itu. Nanti Pak Wahyu termasuk bertanggung jawab karena Kebumen menjadi nomor 1 ya. Karena Pak Wahyu ini Dari aslinya dari Kebumen ini kan. Iya. Termasuk saya juga punya tanggung jawab karena Banyumas itu ya masih termasuk yang merah itu kan. Dan merahnya merah di tengah itu. Merah banget loh. Pak Wahyu juara 1 malah. Lah ini kan orang-orang daerah yang kemudian di provinsi itu kan ya agak ketika diskusi agak lumayan
memprihatinkan lah kalau tidak dikatakan miris, sementara banyak barangkali yang tokoh dari Banyumas, ada yang tokoh dari kabupaten Kebumen, tapi ternyata penduduk di wilayah kita pun masih termasuk merah. Merahnya merah marun kayaknya ya. Merah yang sangat mengkhawatirkan. Ya, ini salah satu yang mencerminkan bagaimana kondisi kemiskinannya kita melihat dari per kabupatennya. Artinya dari sisi kebijakan kan memang ya bukan hanya tanggung jawab provinsi saja tapi ya memang harus tanggung jawab dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, bahkan sampai ke tingkat desa. Ya kalau dari sisi angkanya ya kita perlu kerja keras ya Pak. Perlu kerja keras. Terutama kalau kemarin kan penurunannya juga ternyata lebih banyak di tingkat nasional. Persentase poinnya itu lebih. Kita biasanya persentase poinnya itu lebih besar daripada nasional. Berarti kan penurunannya lebih banyak. Tapi kalau yang kemarin itu lebih sedikit karena nasional itu sudah turun sekitar 0,33%. Kalau kita penurunannya dari tahun 2003 hanya 0,30. Bahkan kalau kita jujur introspeksi, percepatannya dengan Jawa Timur kita sudah agak sedikit lambat, Pak. Ya, karena kemarin sebenarnya posisinya sama. Ini kita sudah disalip, ini kan menjadi PR kita bersama. Sementara dari sisi struktur masyarakatnya dan sebagainya kan mirip sama, hanya saja memang mau dia kawin atau tidak kan Jawa Timur terkait dengan besaran PDRB-nya kan ekonominya kan lebih besar dibandingkan Jawa Tengah. Itu yang mungkin harus kita antisipasi. Termasuk Jogja juga sudah lumayan ada percepatan, Pak. Jogja juga sudah ada percepatan. Jadi memang PR kita banyak ya Bapak ya. Kok bisa di lambat? Jawa Tengah bisa lambat itu kan ya apa yang harus kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah kita ke Pak Wahyu. Apa sebetulnya evaluasi Pak untuk wilayah Jawa Tengah? Kok bisa banyak daerah merah? Total ada 17 ya Bapak ya? 17. Daerah merah di Jawa Tengah. Relatif tapi ini kan relatif. Ya, terima kasih Mbak Devi. Seperti tadi disampaikan Pak Edi, satu hal yang harus digarisbawahi, memang kemiskinan itu kan multidimensi, ya, jadi kompleks sekali. Dan kemudian salah satu tantangan dari Jawa Tengah itu memang bagaimana mengejar kemiskinan agar melewati atau di bawah angka psikologis 10%. Karena Jawa Timur sudah tahun 2024 kemarin. Biasanya kita selalu dibandingkan dengan Jawa Timur gitu kan. Tadi Pak Edi sudah sampaikan struktur ekonominya sama dan kemudian problematikanya mungkin tidak jauh berbeda. Ya kita harus melihat secara realistis karena kemiskinan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu intervensi. Nah, yang menarik di Jawa Tengah itu kalau karakternya secara umum itu kan dari sisi pekerjaan mayoritas itu ada petani. Petani yang kalau kita katakan itu petani skala kecil lah. Skala kecil dengan kepemilikan lahan yang di bawah 0,4 hektar atau bahkan lebih kecil lagi, dan bahkan sebagian itu hanya petani penggarap gitu ya. Dan yang kedua kemiskinan kita itu juga bukan hanya di situ gitu, ada kemiskinan perkotaan yang diisi mungkin oleh sebagian besar adalah juga sektor informal yang tidak mudah untuk kemudian kita data, dan kemudian juga karakteristik secara spasial, ada kemiskinan pesisir, ada kemiskinan daerah pegunungan. Jadi setiap wilayah sebetulnya berbeda-beda. Betul, ya Pak Edi ya. Jadi ini membutuhkan sebenarnya pendekatan yang spesifik. Tidak bisa kemudian digeneralisir. Meskipun kita punya strategi utama sebagai payung gitu kan. Tapi begitu kita melihat karakteristik masing-masing wilayah, ya kita harus bisa spesifik gitu kan. Dan kemudian faktor yang lain adalah kita juga harus lihat dari sisi makroekonominya gitu kan. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ini sudah cukup baik ya. Dalam beberapa tahun terakhir kecuali krisis kemarin ya, COVID, kita itu selalu di atas nasional. Ya, di atas nasional 5%. Hanya kemudian di 2023 ya, kita sedikit lebih rendah dibanding nasional karena faktor tekanan global yang lebih besar untuk perekonomian Jawa Tengah. Dan yang agak memprihatinkan ini memang ternyata di 2024 kemarin semester 1
Jawa seluruhnya di bawah nasional. Nah ini agak menjadi tantangan tersendiri ya kalau konteksnya lebih luas. Jadi begitu Mbak Devi ya, beberapa aspek yang memang kemudian menjadi catatan Jawa Tengah. Dan di sisi lain kita juga harus melihat dari aspek-aspek yang non ekonomi seperti aspek sosiologis gitu kan. Nah ini juga penting gitu ya. Karakter masyarakat yang memang spesifik juga harus diperhatikan. Kadang-kadang kita masih pada paradigma lama gitu ya. Misalkan contoh yang paling sederhana, mangan ndak mangan kumpul. Iya. Banyak anak banyak rezeki ya. Gitu. Nah ini menjadi tantangan tersendiri karena bagaimanapun ketika kita bicara pertanian yang kecil tadi, kalau tidak dipotong dengan pendidikan dan kesehatan dalam jangka panjang, anak-anaknya masih di sektor yang sama, kemiskinan tidak akan bisa dientaskan Pak Edi. Demikian juga di sektor-sektor yang lain gitu kan. Nah ini tidak hanya memerlukan pendekatan ekonomi, pendekatan sosiologis ya, karena mereka sudah nyaman dengan sehari-harinya seperti itu ya Pak ya. Dan pendidikan pendekatan juga budaya juga harus dikedepankan, termasuk pelibatan tokoh-tokoh masyarakat yang memang memiliki pengaruh yang kuat. Nah ini penting untuk dikombinasikan dengan strategi yang lain, termasuk hal yang paling penting adalah menjaga makroekonomi tadi. Karena kalau inflasinya tinggi, harga-harga naik, terutama harga pangan, otomatis kita kan kesejahteraannya menurun. Dan yang paling kena dampaknya Pak Edi, masyarakat miskin. Gitu loh Mbak Devi. Saya kira catatan awalnya seperti itu untuk Jawa Tengah. Oke, untuk Jawa Tengah ya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Wahyu ya Pak Edi ya, bahwa Jawa Tengah ini kan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada di wilayah pesisir, pegunungan dan lain-lain. Nah, pendekatan yang tepat atau mungkin kebijakan yang tepat untuk masing-masing wilayah itu seperti apa? Apakah dibikin berbeda-beda? Ya, jadi menurut hemat kami berdasarkan pengalaman saya dan Pak Wahyu waktu itu di Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang ada di Bapeda, selama ini barangkali pendekatannya hampir seragam ya, Betul, ya. seragam pasti biasanya ya terkait dengan upaya peningkatan pendapatan, terus kemudian yang kedua mengurangi beban pengeluaran, kemudian yang ketiga terkait dengan pengurangan kantong kemiskinan. Kalaupun prinsipnya 3 tadi, tapi antar daerah barangkali akan berbeda itu ya, karena akan berbeda, akar masalahnya juga berbeda seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu. Daerah pesisir, nelayan itu posisinya juga berbeda, dari sisi sosiologi juga berbeda, dari sisi budaya juga berbeda. Untuk teman-teman yang bekerja sebagai nelayan, di sisi pertanian juga seperti itu. Pak Wahyu sempat ada yang bahasanya mungkin agak relatif ekstrim itu di Indonesia atau di Jawa Tengah itu pertanian jangan sampai dihilangkan, tapi petaninya yang dihilangkan itu loh. karena tadi problem mau dipakai intervensi apapun kalau lahannya itu hanya 1/4 hektar. Ya, Pak Wahyu sempat menghitung-hitung. Dan hasil panennya itu dalam jangka waktu 1 tahun itu masih tetap di bawah garis kemiskinan gitu loh. Jadi iya, karena luasan tadi artinya dari skala ekonomi memang sudah tidak memenuhi bahwa itu nanti bisa menghasilkan padi yang cukup dijual dan itu memenuhi kebutuhan mereka itu loh. Apalagi kebanyakan mereka berada di pedesaan, mereka bekerja di sektor pertanian dengan tingkat kepemilikan lahan yang masih di bawah kayak petani gurem, itu belum lagi mereka kepala rumah tangganya biasanya kepala rumah yang di atas 50-an, Jadi kan pendekatannya memang harus berbeda-beda. Brebes misalnya barangkali pendekatannya berbeda dengan problem yang ada di Kebumen. Banyumas juga berbeda. Kalau kita melihat Banyumas kan sebenarnya dari sisi PDRB pertumbuhannya juga bagus ya Pak ya. Ekonominya bagus. Besarannya bedanya juga besar, tapi kenapa masih ada angka kemiskinan? Bisa saja ada ketimbangan ya. Ketimbangan antara Purwokerto dan sekitarnya, kemudian kecamatan yang kebanyakan mereka jauh, remote itu ya. Mereka tergantung kepada misalnya pembuatan gula kelapa dan lain sebagainya, itu kan berbeda. Yang ini yang seringkali dari sisi kebijakan pengupahan
itu yang kita bisa yang bisa kita kelola kan dari yang pekerjaan yang formal saja melalui upah minimum regional itu Yeah. kan. Artinya upah minimum regional itu memang harus kalau dikalikan dengan jumlah keluarga yang ada itu harus lebih tinggi dari garis kemiskinan. Nah, tapi sementara kalau mereka yang ada di pekerjaan non formal, mereka kan nggak mendapatkan upah subsidi regional itu loh. Pekerja-pekerja informal tadi. Kalau di daerah perkotaan tuh mungkin mereka yang bekerja pedagang kaki lima, pengasong dan lain sebagainya. Ini kan yang tidak bisa tersentuh oleh masyarakat setempat juga karena dia kan bisa jadi bukan penduduk di situ itu loh. Itu kan memang perlu pendekatan yang beda. Prinsipnya memang mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan plus mengurangi kantong kemiskinan, tapi prioritasnya di masing-masing kabupaten dan kota pasti berbeda itu loh. Apalagi yang sekarang itu kan mayoritas kebanyakan lebih fokus kepada upaya mengurangi beban pengeluaran. Anggarannya itu sangat-sangat besar ya, yang melalui jaminan sosial dan lain sebagainya dengan berbagai macam variasinya. Itu dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi sampai dengan kabupaten. Nah, sampai dengan hari ini itu itu kita evaluasi pertama ya Pak. Artinya memang ini perlu penelitian yang lebih mendalam lagi, walaupun teman dari Semeru sudah mengatakan bahwa terkait dengan pendekatan yang pengurangan beban itu lebih menarik karena outputnya kelihatan itu. Nah, sementara terkait dengan upaya peningkatan pendapatan dan lain itu yang barangkali harus menjadi prioritas, karena kalau di situ ada lapangan kerja kan otomatis nanti masyarakatnya juga akan mendapatkan bekerja itu kan, karena itu sangat terkait dengan pendapatan mereka. Jadi memang salah satu diantaranya yang harus kita pikirkan kembali di samping tadi masalah antar kabupaten itu maksudnya harus ada bukan simetris kebijakan tadi, misalnya itu bahasa saya pas atau enggak, tapi misalnya harus asimetris kebijakan karena permasalahannya berbeda-beda. Termasuk tadi yang strateginya tadi kita mungkin harus lebih memfokuskan pada upaya peningkatan pendapatan. Gitu. Oke, ini menarik ya Pak Wahyu ya kalau Pak Edi sampaikan strateginya adalah peningkatan pendapatan bukan tadi pendekatan pengeluaran, tapi yang masyarakat sukai adalah pendekatan pengeluaran. Seperti tadi banyak jaminan sosial, kemudian banyak juga bantuan-bantuan sosial yang diberikan. Ini seperti apa kalau Bapak melihat? Iya, Mbak Devi. Jadi begini, tadi seperti disampaikan oleh Pak Edi ya, kita harus melihat kemiskinan memang dalam kerangka jangka pendek dan jangka panjang. Strategi nasionalnya bahkan mungkin internasionalnya tadi sampaikan oleh Pak Edi gitu ya, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan melalui produktivitas. Kalau kita juga ada dari sisi kelembagaan mengurangi kantong-kantong kemiskinan gitu ya, dan kemudian juga bagaimana perbaikan kebijakan koordinasi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari sisi perlindungan sosial itu kan mandat dari konstitusi ya. Iya. Bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Salah satunya implementasi dari itu gitu. Sehingga mau tidak mau itu pasti akan menjadi sebagai kebijakan yang kemudian harapannya adalah dampaknya itu akan pada kesejahteraan gitu kan. Karena ukuran kemiskinan yang kita gunakan adalah ukuran ekonomi gitu ya, menggunakan standarnya Bank Dunia. Kita masih menggunakan 1,9 ya. Yang kemiskinan ekstrim dolar untuk konsumsi per kapitanya per hari gitu ya. Nah, maka strategi ini memang harus dikombinasikan. Hanya kita memang harus tadi menjaga agar kebijakan dan strategi ini benar-benar terimplementasikan dengan tepat gitu kan. Karena apa? Karena kadang-kadang kita juga harus mendewasakan para masyarakat ini gitu kan. Karena nyaman mendapatkan perlindungan sosial gitu. Kemudian malah merasa menjadi miskin lebih baik. Terlalu nyaman ya. Kita harus antisipasi itu dengan sistem yang baik, artinya memungkinkan kemudian adanya monitoring dan evaluasi yang bisa
dengan otomatis kemudian mengatakan oh ini sudah tidak layak untuk mendapatkan, oh ini layak untuk mendapatkan, yang sering kita sebut dengan inclusion error dan exclusion error itu. Jadi harusnya yang exclusion errornya itu diprioritaskan. Karena apa? Karena yang harusnya mendapat itu masih di luar daftar yang mendapat perlindungan sosial. Ya tentu kalau kita berandai-andai ya Pak Edi, ini data ini menjadi sangat baik sehingga ya tadi zero error. Tapi kan hampir tidak mungkin karena ada dinamika perubahan kependudukan gitu ya. Nah ini Mbak Devi, jadi strategi itu tidak salah, hanya kemudian memang harus ditempatkan secara proporsional dan dikawal dengan aspek-aspek yang memang menjadi unsur penting dari strategi tadi. Contohnya produktivitas ya. Produktivitas kita pun harus tepat desain, tepat sasaran gitu kan. Karena tadi masing-masing wilayah berbeda. Jangan kemudian nelayan dikasih kerbau. Gitu. Nah, ini akan menjadi masalah gitu. Kerbaunya disembelih buat larung gitu. Ya, artinya kembali ke konsep basicnya gitu ya. Kalau kita memang istilahnya konsisten mengawal kebijakan itu, saya kira impact-nya akan lebih baik. Saya kira begini, kita tidak bisa membuat desain kebijakan pengentasan kemiskinan itu sifatnya sekali tendang selesai atau one shot game, itu tidak bisa. Karena apa? Ini problematik yang memang membutuhkan pendekatan dalam jangka panjang gitu kan. Jangan sekarang dikasih kambing, besok tidak gitu ya. Tidak dipantau, jadi kesinambungannya pun harus dikawal. Itu dikasih kambing terus dijual soalnya Pak ya. Itu dia. Padahal maksudnya untuk meningkatkan produktivitas. Dan kita tidak bisa berharap yang namanya produktivitas itu dalam jangka pendek. Dikasih kambing itu belum tentu kambingnya hidup gitu kan. Bisa jadi kambingnya juga mati gitu kan. Sehingga harus ada edukasi bagaimana kemudian memanfaatkan sumber daya ini agar menjadi produktif gitu. Saya kira memang ini PR yang tidak mudah. PR yang tidak mudah ya pemirsa ya, teman-teman dari Sobat Brida. Tapi adakah inovasi-inovasi yang ditawarkan Pak dari Brida, Badan Riset Inovasi Daerah untuk menangani yang namanya kemiskinan di Jawa Tengah ini? Kami memang sudah membuat semacam kajian, tapi kajian itu berdasarkan referensi terkait dengan penelitian-penelitian atau riset-riset yang sudah dilakukan, itu menjadi referensi kami. Yang pertama tadi memang betul yang terkait dengan pengurangan beban pengeluaran itu merupakan mandat institusi. Hanya saja tadi yang menambahkan apa yang disampaikan Pak Wahyu itu harus tepat sasaran. Artinya pengurangan beban pengeluaran itu kriterianya harus jelas. Misalkan kalau mereka memang kepala rumah tangga perempuan yang sudah sangat tua yang tidak mungkin bisa bekerja, atau mereka teman-teman disabilitas yang tidak mungkin bekerja, itu mau tidak mau memang perlindungan sosial, bantuan sosial itu harus diberikan kepada mereka. Tapi kalau kepada mereka yang masih dimungkinkan produktif, memang harus ada waktunya waktunya selesai. Dan sebenarnya dari pusat itu sudah menyampaikan bahwa PKH itu nanti ada masa inkubasi atau saya lupa istilahnya apa, tapi dalam jangka waktu sekian tahun dengan asumsi mereka sudah bisa mandiri, maka PKH itu harus diberikan kepada yang tadi yang masih exclusion error tadi. Maka kami itu yang kami tulis di dalam policy brief itu, yang pertama dari sisi kebijakan itu belum holistik integratif masih bersifat parsial, dan kebanyakan itu masing-masing sektor ya bekerja sendiri. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah, apalagi kemudian mengkombinasikan antara pendekatan makro dengan pendekatan mikro kan, yang itu memang harus holistik tadi, antar provinsi, pusat, kabupaten sama desa itu harus sinergis, sasarannya harus sama. Jangan sampai pusat sudah memberikan, provinsi memberikan, desa memberikan lagi. Itu kan salah satu di antaranya. Kemudian juga tadi hanya pendekatan terkait dengan kalau dalam sepak bola itu man to man marking lah. Jadi dikawal terus, yang orangnya saja diberikan bantuan pakai data itu, tapi sementara terkait dengan upaya pertumbuhan ekonominya tidak ada. Jadi
yang ke depan itu yang kami rekomendasikan itu karena kita kan punya yang namanya strategi penanggulangan kemiskinan daerah atau sekarang istilahnya rencana penanggulangan kemiskinan daerah. Itu adalah merupakan rencana kebijakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan selama 5 tahun. Sama dengan periode RPJMD. Evaluasi terhadap itu yang kebetulan saya dulu yang sama Pak Wahyu yang ikut menyusun itu ya. Oke, merumuskan ya. Termasuk merumuskan. Ternyata setelah kita lihat lagi karena saya di Brida itu agak lumayan ada waktu untuk mencoba mencermati dokumen-dokumen yang ada, itu pendekatannya memang masih sangat government oriented. Ya, jadi itu hanya tugas pemerintah saja. Terus kemudian kurang holistik tadi, bukan desain besar terkait dengan 5 tahun ke depan seperti apa, mengkomunikasikan antara makro dengan mikro, antar wilayah dengan apa, tapi itu lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman OPD. Mestinya kan desain besarnya itu yang nanti harus disembahkan oleh teman-teman OPD sesuai dengan tupoksinya, dengan lokus yang mestinya relatif sama gitu ya Pak ya. Ya. Karena kan misalnya satu dinas misalkan memberikan kegiatan di Kabupaten Banyumas, ya misalkan dinas pertanian misalnya. Nah terus kemudian dinas yang lain koperasi misalkan ke Kebumen. Padahal mereka itu butuh pendekatan dari berbagai sektor. Nah ketika kemudian sektornya bergerak pada lokasi yang berbeda, pada orang yang berbeda, ya pada saat itu kebijakan itu tidak akan menjadi efektif karena mereka butuh pendekatan dari multi sektor. Ini yang coba salah satu yang memang coba kami tawarkan. Jadi pertama terkait dengan desain tadi, desain strategi penanggulangan kemiskinannya atau sekarang rencana penanggulangan kemiskinan harus lebih holistik lagi, tidak parsial seperti waktu itu kita menyusunnya lebih ke arah kebutuhan dasar terkait dengan terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan pangan dan lain sebagainya, tapi kemudian terkait dengan strategi makro terkait dengan ekonominya seperti tadi yang belum sentuh di sana. Itu yang coba kami tawarkan kepada teman-teman pengambil keputusan lah melalui policy brief yang kita lakukan. Sekaligus tadi kita berdiri di dua kaki ya, dua kaki tadi upaya pengurangan beban pengeluaran juga harus dilengkapi dengan peningkatan pendapatan, jangan hanya satu sisi saja. Sekaligus terkait dengan kondisi wilayahnya melalui kantong-kantong kemiskinan, misalkan rumah tidak layak huni, kondisi sanitasinya seperti apa dan lain sebagainya. Ini kan jadi kita nanti mendekat bukan man-to-man marking saja, tapi sebenarnya lebih ke bagaimana mengembangkan kawasan melalui berbagai macam dari berbagai sudut dimensi atau sektor yang harus kita garap bersama. Oke, baik. Kalau itu yang ditawarkan dari Brida ya. Kalau dari sisi akademisi apa yang ditawarkan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah ini, Bapak? Iya, gini Pak Devi, tadi menarik apa yang disampaikan Pak Edi ya. Sebenarnya kita tidak bisa memang satu pihak. Ini multi stakeholders ya. Jadi seluruh pihak yang memang bisa memberikan kontribusi idealnya memang terlibat di dalamnya. Kita memberikan apresiasi sebenarnya terhadap apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, karena keterlibatan berbagai macam pihak itu juga memang sudah dilibatkan. Kita yang dibutuhkan adalah mungkin capacity dari kegiatan itu, akselerasi dan continuity atau kesinambungan gitu kan. Nah, kalau kita melihatnya dari sisi akademisi ya, tentu memang bahkan akademisi pun bisa berkontribusi. Misalnya dengan memanfaatkan riset-riset yang ada di akademisi. Dalam kegiatan mahasiswa misalkan kita bisa dengan KKN tematik betul. Ya. Dulu kita pernah merancang ya Pak Edi sebenarnya, itu. tapi terus kena COVID jadi tidak bisa diimplementasikan, di mana mahasiswa bisa berkontribusi real dalam perbaikan data kemiskinan ya, membantu untuk yang namanya verifikasi, validasi, kita ajari dan kemudian nanti mereka kan anak-anak muda, jauh lebih energik dan mahasiswa akan independen gitu. Nah, harapannya seperti itu. Tidak berpihak ya, tidak ada ini ya Pak tanggung jawab gitu di pundaknya. Karena salah satu problem kelembagaan yang paling berat itu adalah ketika sudah pada tahapan implementasi terkait data ini adalah bagaimana tepat sasaran. Artinya berarti kan
bottom up-nya dari bawahnya harus menjamin siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Ini masih menjadi masalah umum karena memang ada faktor kelembagaan di tingkat desa, katakanlah gitu ya. Kemarin saya juga sempat melakukan monitoring dan kita masih dapatkanlah ya data-data yang seharusnya menerima belum menerima, yang harusnya sudah keluar belum keluar misalkan gitu. Itu jadi intinya kalau kami melihat itu memang sinergitas itu menjadi sangat penting gitu ya. Sinergitas penting dan kesinambungan. Di samping kemudian tadi Pak Edi sudah banyak sampaikan, saya ingin menambahkan inovasi-inovasi yang sifatnya lebih fleksibel. Jadi kalau Pak Edi mengatakan tadi government oriented banget gitu ya, saya juga ingin teman-teman ini semua stakeholders terutama yang mengimplementasikan punya terobosan berbasis kepada tadi karakteristik khusus di wilayah gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang kaku Mbak Devi gitu ya. Jadi kalau melihat misalkan di daerah A itu potensinya adalah pertanian, bagaimana pertanian dioptimalkan gitu kan. Kalau potensinya perdagangan, ya bagaimana perdagangan itu menjadi backbone untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, tetapi dalam jangka panjang, Mbak Devi perlu saya sampaikan, itu tetap pendidikan dan kesehatan itu menjadi kunci. Kita sudah tahu dengan pendidikan kita itu bisa memiliki keahlian. Dengan keahlian kita bisa tawarkan kepada market ataupun kalau tidak bahkan kita bisa usaha sendiri gitu kan. Nah, tetapi ini tentu dalam jangka menengah panjang, tidak dalam jangka pendek. Oke. Ini mungkin juga penting ya diperhatikan oleh pemirsa Sobat Brida terkait dengan pendidikan. Ini adalah salah satu cara untuk keluar dari angka kemiskinan ya Bapak ya. Tapi kalau melihat potret pendidikan di Jawa Tengah, sudah cukupkah masyarakatnya ini yang memperoleh pendidikan yang layak sehingga mereka bisa keluar dari angka kemiskinan Pak Edi? Ya, kalau kita mengacu kepada indeks pembangunan manusia, yang itu merupakan indeks komposit antara sektor kesehatan, sektor pendidikan dan ekonomi itu ya. Kalau kita yang pendidikan itu diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah kita angka persisnya saya lupa, tapi rata-rata mereka kelas 2 SMP belum selesai sudah putus sekolah. Ya, jadi rata-rata itu. Rata-rata itu. Yang itu kan diukur dari penduduk Jawa Tengah yang berusia di atas 25 tahun, rata-ratanya seperti itu. Kemudian kalau harapan lama sekolah memang sudah di angka lebih dari mungkin sekitar 13. Berarti kan masih ada problem tadi itu, masih ada problem terkait dengan pendidikan, apalagi kalau kita melihat itu terkonfirmasi lagi dari angka putus sekolahnya kita relatif tinggi loh itu, angka putus sekolahnya. Angka putusnya relatif tinggi sehingga memang harus ada terobosan lagi terkait dengan sektor pendidikan itu karena itu merupakan salah satu alat untuk memutus mata rantai kemiskinan itu kira-kira seperti itu, untuk memutus mata rantai kemiskinan. Makanya yang dulu disampaikan oleh Pak Wahyu itu petani dihilangkan tapi pertaniannya jangan. Harapannya itu anak petaninya itu sekolah ya, sekolah yang tinggi, tapi jangan kembali menjadi petani gurem itu. Dia kemudian dia bekerja di sektor lain kira-kira seperti itu. Jadi masih ada PR kita. Kemarin kita juga terkait dengan misalnya terkait dengan pendidikan pendidikan keahlian lah, yang SMK itu juga masih ada problem karena pengangguran dari lulusan yang pendidikan tadi justru mereka yang pendidikan SMK. Oh, tinggi jumlahnya penganggurannya. Terbesar. Ini kan menjadi problem. Iya. Apakah kurikulumnya atau apa? Itu kan yang harus kita gali. Artinya tidak ada link match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Jadi karena menjadi menambah beban lagi. Jadi tadi yang telah oleh Pak Wahyu bahwa kemiskinan tidak hanya selesai melalui tadi ya bantuan dan sebagainya, tapi ya sektor pendidikan itu berarti kan artinya yang terlibat di dalam konteks penanggulangan kemiskinan jangka panjang lah ya, itu pasti jangka panjang yang termasuk bagaimana supaya link and match di sekolah kejuruan tadi itu bisa
terwujud. Kalau tidak ya sudah akan menjadi beban kita lagi. Menurut saya dari sisi itu yang memang harus kita perbaiki lagi. Berarti pembukaan lapangan pekerjaan harus lebih banyak lagi ya Bapak ya? Mestinya seperti itu, mestinya seperti itu. Jangan sampai kemudian misalkan kalau lapangan pekerjaan sudah ada, tapi kalau ternyata penduduk kita tidak memiliki kualifikasi untuk bekerja di situ, itu juga jadi masalah gitu loh. Itu juga jadi masalah. Misalkan sudah ada pembukaan kawasan industri misalnya. Tapi ternyata yang bekerja bukan orang-orang di situ, tapi justru dari daerah lain karena yang memenuhi kualifikasi adalah orang lain. Itu kan jangan sampai, makanya ini pendekatan yang komprehensif antar sektor makro mikronya itu harus sinergis. Ya salah satu gambarannya kira-kira seperti itu. Kompleks sekali ternyata Pak ya. Kompleks sekali karena ukurannya ya memang itu pasti akan menjadi ya, target semua pemerintah gitu kan ya, karena ukuran kesejahteraan ya salah satu di antara melalui tadi itu apakah angka kemiskinan kita itu tinggi atau tidak. Gitu. Wah, ini menarik ya. Ternyata waktunya cukup cepat ya Bapak ya ini ya obrolan kita ya, padahal sebetulnya panjang ya kalau mengorek tentang angka kemiskinan di Jawa Tengah ini. Nah, kalau dari Pak Wahyu, agar Jawa Tengah bisa keluar dari zona merah, tadi kan ada beberapa daerah di Jawa Tengah yang zona merah, bahkan masih tinggi dari angka nasional. Ini apa yang perlu masyarakat lakukan agar mereka sadar Pak, agar mereka bisa paham bahwa mereka tidak bisa hidup di garis kemiskinan terus dan bergantung hanya tadi dari jaminan sosial, bantuan sosial yang sudah merasa nyaman juga. Ya, begini Mbak Devi ya. Jadi sekali lagi itu kemiskinan tidak bisa diresepkan hanya dengan satu pendekatan, karena basically itu adalah multidimensi gitu ya, sehingga harus melibatkan banyak pihak. Yang menjadi catatan mungkin dalam jangka pendek ya, kita harus bisa memperbaiki tata kelola kelembagaan yang ini terus menerus sifatnya ya, terutama dengan data orang-orang miskin ya. Satu catatan yang sebenarnya menarik untuk kemiskinan ekstrim, Jawa Tengah udah di bawah 1%, 0,89 kalau nggak salah itu. Ya itu catatan positifnya lah ya, kita lihat gitu kan, dari upaya yang selama ini dilakukan itu. Yang pertama tadi itu dalam jangka pendek, karena apa, kekhawatiran saya jika ketepatan sasaran ini masih menjadi problem, maka kalaupun anggaran itu di top up, ditambah terus, ini akan menjadi inefisiensi ekonomi itu kan. Ini artinya anggaran yang sia-sia dalam tanda petik gitu kan. Nah, ini harus menjadi catatan, karena kalau itu tepat sasaran bisa dialokasikan untuk yang lain, yang lebih produktif gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu dari sisi produktivitas kita memang harus melihat lebih dalam lagi gitu ya. Tadi Pak Edi katakan petaninya dihilangkan, tapi pertaniannya jangan. Itu maksudnya memang kita menggunakan bahasa yang ekstrim gitu ya. Karena apa? Karena masyarakat itu sudah tidak produktif, yang 50 tahun ke atas dengan penguasaan lahan yang kecil, maka satu-satunya solusi pendidikan gitu. Kalau nanti dia mau menjadi petani yang besar, bukan petani yang kemudian seperti yang sudah dilakukan oleh orang tuanya misalkan gitu kan. Nah, tentu kemudian dari aspek makroekonomi ya, ini kita sekali lagi katakan kemiskinan itu adalah outcome, sehingga seluruh aspek harus dipertimbangkan. Makroekonomi adalah selain tadi Pak dikatakan menjaga pertumbuhan yang kondusifnya artinya inklusif gitu ya, berkualitas gitu ya, tumbuh tetapi mengurangi kemiskinan, bukan tumbuh tapi tidak mengurangi kemiskinan gitu kan. Ini penting. Yang kedua adalah menjaga inflasi gitu kan, menjaga inflasi, terutama inflasi pangan. Ini yang memang menjadi PR kita bersama, meskipun kita tahu sebenarnya dengan koordinasi yang baik ya, melibatkan pemerintah, Bank Indonesia dan lain-lain dalam tim pengendalian inflasi daerah, inflasi kita sudah terkendali, tapi inflasi pangan masih bergejolak gitu kan. Nah, ini yang justru lebih berbahaya bagi bagi masyarakat miskin gitu. Dan yang terakhir saya kira catatannya adalah pelibatan
perguruan tinggi ini juga penting untuk bisa memberikan kontribusi yang sifatnya sinergis ya, Mbak Devi, sifatnya sinergis. Jadi apa yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi baik langsung maupun tidak langsung. Karena kan kita bukan pengambil kebijakan dan bukan implementator kebijakan gitu kan. Tetapi dalam mendesain kebijakan berbasis kepada apakah itu konsep, apakah itu kemudian penelitian yang sudah ada, itu kita bisa kontribusi di sana. Dan kemudian juga melalui mahasiswa bisa melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya secara sinergis itu bisa mendukung pengentasan kemiskinan. Saya kira begitu catatannya. Jadi ayo bareng-bareng gitu ya Bapak ya. Betul, catatannya begitu. Bersinergi bersama. Baik. Kalau dari Pak Edi apa nih Pak? Kalau tadi jangka pendeknya sudah disampaikan. Jadi berdasarkan pengalaman kami saat itu mengkoordinir terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Koordinasi integrasi memang mudah diucapkan. Betul. Tapi dalam pelaksanaan sulitnya luar biasa. Sebenarnya ada dua yang mesti kita lakukan supaya lebih terkoordinir. Karena untuk mensinkronkan kegiatan antar OPD juga bukan pekerjaan yang mudah. Ya, satu lari kemana lagi, belum lagi misalkan bantuannya misalkan ayam atau mungkin makan misalnya kambing, tapi kambing yang yang kecil. jadi menurut saya integrasi dan koordinasi itu menjadi kata kunci. Ada dua yang bisa kita lakukan. Pertama, pendataannya harus betul-betul firm, valid ya, data-data. Valid, betul, itu valid. Dan kemudian semua stakeholder menggunakan data yang sama, Jadi nanti bagi tugasnya akan menjadi lebih mudah. Tapi kan sementara ini menjadi PR kita juga ya, artinya data itu kan masih dari pusat pun masih berbeda. Meskipun kemarin memang mencoba disatukan melalui Reksoksek yang dilakukan oleh BPS. Tapi apakah itu kemudian menjadi satu-satunya acuan untuk kementerian, provinsi maupun kabupaten kota dalam upaya penanggulangan kemiskinan? Saya belum terlalu melihat itu. Karena kalau datanya sama, nanti bisa bagi tugasnya gampang nih. Bagi tugasnya misalkan di daerah A jumlahnya adalah sekian yang butuh rumah rumah tidak layak huni sekian, pusat mau berapa, provinsi berapa, kabupaten berapa, itu akan lebih mudah kalau datanya betul-betul valid. Yang kedua, kalau memang data agak sulit, kita lokus yang sama, lokus yang sama akan menjadi lebih mudah. Misalkan provinsi harus sudah punya punya kebijakan bahwa dalam 5 tahun ke depan misalnya kita prioritas kepada daerah yang merah misalnya. Kalau 17 barangkali itu lebih banyak ya Pak. Karena itu hanya satu sisi saja, Tapi coba kita sandingkan lagi dengan IPM-nya. Jadi kita mensandingkan antara kemiskinannya tinggi, IPM-nya rendah, gitu ya kira-kira. Kemudian terkait dengan masalah kesehatan misalnya, stuntingnya tinggi juga. Nanti kan mengerucut kepada 3 atau 5 kabupaten. Ini yang kita sisir dulu. Jadi saya ingat dari pembelajaran dari Pak Guru Besar Sosiologi Pak Sujito dulu. Jadi kita itu seperti makan bubur panas itu loh. Ketika makan bubur panas maka harus mulai dari yang pinggir dulu gitu loh. Jadi kita memang harus prioritas provinsi, apalagi yang kebijakannya lebih mengarah kepada yang persoalan antar kabupaten, mestinya harus sudah mulai nih 5 dulu atau selesaikan. Habis itu kemudian dari yang merah kita pilih lagi gitu ya. Habis itu sampai kepada yang kuning dan lain sebagainya. Menurut saya itu yang harus dilakukan. Kalau tidak maka persoalan-persoalan lama terkait dengan data yang tidak valid, kemudian ketidaktepatan sasaran, dan dia akan muncul juga itu loh. Maka pembangunan yang berdasarkan tadi kawasan tadi biasanya karena dipetakan ya. Iya dipetakan. Kalau kemiskinan tinggi biasanya IPM-nya rendah kok. Biasanya stuntingnya juga tinggi. Biasanya kan seperti itu lah. Kalau kita sudah mengkombinasikan antar berbagai indikator itu, menurut saya nanti kita ketemu pada kabupaten yang menjadi itu yang kita selesaikan bersama dulu. Kira-kira seperti itu. Jadi dimulai dari sedikit-sedikit dulu, nanti yang merah bisa geser ke kuning lah, paling tidak ya Bapak ya, geser ke kuning, syukur-syukur ke hijau gitu ya. Oke, semoga dari 17
wilayah yang ada di Jawa Tengah ya, tadi berdasarkan data dari Pak Edi semakin berkurang ya Sobat Berida ya. Dan untuk Sobat Berida yang berada di zona merah, semoga bisa segera menyadarkan sanak saudara ya agar tidak terlalu nyaman berada di zona merah ya, terutama tadi dari indeks pembangunan manusia bisa dibangun salah satunya melalui jalur pendidikan ya, agar bisa keluar dari angka kemiskinan. Baik, terima kasih Pak Edi. Sudah, Pak Edi. Terima kasih Pak Edi sudah ngobrol-ngobrol di podcast kali ini ya. Semoga Bapak juga sehat selalu dan selalu bisa memberikan inovasi-inovasi yang nantinya untuk jadi masukan ya Bapak ya untuk pengambil kebijakan di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih juga Pak Wahyu. Sama-sama. Iya, selaku akademisi ya. Ide-idenya berarti selalu ditunggu. Kolaborasi dengan Pak Edi berarti kedepannya bisa lebih intens lagi ya untuk bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang ada di Jawa Tengah. Dan untuk Sobat Berida, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast hari ini yang berjudul Rekonstruksi Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah, bukan sekedar bantuan sosial. Saya Septiana Devi undur diri. Sampai jumpa di Pride Podcast Riset dan Inovasi Daerah lainnya. Bye-bye.